Sebenarnya bersyukur kalau dikasih uang ya cukup, tapi kan kalau untuk membangun rumah atau Versi Agus kedua ini kemungkinan juga begitu. Inilah versi Agus yang kedua. Saya warga pribumi Jawa Barat siap donasi. Tuh ada yang mau donasi nih buat keluarga ini untuk dipulangkan ke Solo. Solo nggak menerima orang sombong. Jadi Sampai ke sekolah nanya-nanya. Iya kan dibuka ibaratnya. Ini bocahnya namanya ini gitu kan, dia termasuk privasi dia itu. Tapi sampai sekolah dibongkar juga kan. apakah Bunda Aura Cinja ini menyinggung tentang Pak Deddy Mulyadi yang menemui kepala sekolah atau mantan kepala sekolah dari, kalau iya ngomong aja Bu, jadi langsung belak-belakan aja, gak usah bulet ya, gak usah bulet kayak suaminya Ibu. Pantesan ya emaknya kayak gini, maka anaknya ya gini. Adiknya paling ya dibully di sekolah. enggak dibully. Oh enggak Iya, dibully kok. Kalau bully kan serem ya bahasanya ya, bukan Iya. dibully, lebih Cuma ke di- kayak iya. Gimana sih Bu ah? Ada yang SD. Soalnya ada yang mantau gitu. Oh ya? Iya, soalnya waktu itu terakhir pernah keluar kan, pakaiannya agak sedikit gembel karena kan di rumah ya. Dia berpakaian raga, ya biasa lah. Menurut dia sih gembel ya. Menurut dia di pakaian jelek itu menurut dia gembel gitu ya mungkin ya. Ya orang tuanya juga ngedon ya. Tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. Kuat Bu. Jadi kalau di depan dia, Jadi harus sama-sama menguatkan. Betul nggak? Betul kan Bu? tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Atau gimana Pak? Kalau demi anak ya kita usahakan. Nah gitu loh. Saset gitu. Tata lagi kali kalau netizen kan ngomongnya kurang sopan. Iya kali Netizen. lebih. Lagi-lagi netizen yang disalahin. Menurut Ibu, ketika berani mengkritik, berarti harus siap juga untuk dikritik. Cerdas, yang betul sih. Aura Cinta dengan bangganya mengkritik, dia harus siap-siap untuk dikritik, siap-siap untuk diserang netizen. Gimana? Benar gak teman-teman? Si Aura Cinta keluar lagi. Nah sekarang ada yang beda karena backingannya adalah ibundanya sendiri. Kemarin di podcastnya Dr. Dicatli, bapaknya yang keluar untuk menemaninya. Sekarang ibunya yang menjadi backup, yang menjadi backing vokal untuk interview dari Aura Cinta ini. Buat teman-teman sih mungkin ada yang bangga, ada yang enggak juga ya. Soalnya dari anak-anak mungkin yang seusia aku, mungkin baru ada aku kali ya mungkin ya. Baru ada aku yang berani speak up apalagi debat dengan beliau yang punya jabatan tinggi. Jadi kemungkinan ada kebanggaan tersendiri dari Aura Cinta ini ya. Dia merasa bangga karena yang rata-rata di usianya dia cuma kemungkinan baru dia doang yang berani debat dengan Pak Gubernur. Kalau menurut gue sih ya ada benernya juga sih. Cuma yang dipermasalahkan oleh teman-teman netizen kita adalah kesopan satunya dan adabnya ya. Bukan masalah kemiskinannya atau bukan masalah penggusurannya, tapi masalah personal dari Aura Cinta ini. Komentar dari teman netizen kita. Ketika berani mengkritik, berarti harus siap juga untuk dikritik. Cerdas, yang betul sih. Aura Cinta dengan bangganya mengkritik, dia harus siap-siap untuk dikritik, siap-siap untuk diserang netizen. Gimana? Benar gak teman-teman? Sebenarnya ya takut. Ya emang sebenarnya gimana ya? Bocahnya kan emang kalau ngomong suka nggak kekontrol. Ya bener kan efeknya kesininya ya bikin nggak nyaman juga. Kalau ibu tahu kalau anaknya itu memang nggak bisa dikontrol, kenapa ibu tidak mengingatkan dari awal? Toh nyatanya kayaknya mendukung banget ya dengan ucapan Aura Cinta ini. Bener gak? Mendukung banget si ibu ini ya. Ya karena dihujat banyak netizen jadinya ya ngedon juga. Ngedon di nggak enak di keluarga ya berefek semua. Jadi kayak kehidupan kita yang nggak kayak kemarin, bikin nggak nyaman. Pastilah. Jadi pikiran juga nggak tenang. Jadi megang HP juga nggak berani. Soalnya banyak yang nge-DM melalui semua sosial media aku diserang juga gitu. Ada ancaman juga kan, jadinya Oh, ada nggak tenang ancaman. juga. Ya, emang bentuk tulisan sih, tapi kan ya bikin was-was juga, takut sama anak kenapa-napa gitu di luar. Saya sedih juga ya, dia jadinya beda sih ya. Sebentar-sebentar nangis kalau Masa sih? ini tuh, kadang ya kalau ada yang apa itu hujatannya terlalu gitu kan, kayak pas apa itu sampai ke sekolah nanya-nanya, iya kan dibuka ibaratnya. Ini bocahnya namanya ini gitu kan, dia termasuk privasi dia itu. Tapi sampai ke sekolah dibongkar juga kan. Jadi dia ngerasa kok sampai segitunya gitu kan. Dia cuma menyuarakan buat
lingkungan juga buat warga kok sampai segitunya dihujat kan, istilahnya dia bukannya ini ya pengen buat dia sendiri, tapi kok sampai ke personal dicari-cari kayak bingung dia jadinya. Itu salahnya saya apa terlalu ini gitu ngomongnya, apa salah bagaimana gitu. Apakah Ibunda Aura Cinca ini menyinggung tentang Pak Deddy Mulyadi yang menemui kepala sekolah atau mantan kepala sekolah dari sekolahan Aura Cinca dulu mengenyam pendidikan? Kalau iya ngomong aja Bu, jadi langsung belak-belakan aja, gak usah bulet ya, gak usah bulet kayak suaminya Ibu yang kemarin bulet. Toh intinya minta kompensasi kan. Kita lanjut ke komentar netizen. Pantesan ya emaknya kayak gini, maka anaknya ya gini. Aduh, pasti di sekitar tetangganya pasti banyak yang benci dengan mereka ya. Bukan, katanya dari Aura Cinca dan Ibunda mereka malah mendukung semua tuh. Karena dengan speak up Aura Cinca itu, jadi warga situ terbantu dengan bantuan dari Kang Deddy atau Pak Deddy Mulyadi. Lanjut komentar kedua. Saya warga Pribumi Jawa Barat siap donasi. Tuh ada yang mau donasi nih buat keluarga ini untuk dipulangkan ke Solo. Solo nggak menerima orang sombong. Jadi kemungkinan ini yang komentar adalah orang Solo sendiri. Solo tidak menerima orang sombong. Langsung ditolak dari warga Solo nih. Teman-teman dari Jawa Barat mau mengagendakan donasi untuk Aura Cinca untuk pulang ke Solo, tapi warga Solo menentang keras. Lucu. Ayo Aura Cinca dari keluarganya pulang kampung nggak nih? Kalau adiknya paling ya dibully di sekolah. Enggak dibully. Enggak Iya, dibully kok. Kalau bully kan serem ya bahasanya Nah. ya, bukan Iya. dibully, lebih Cuma ke kayak Gimana sih Bu Ada yang SD, Ngomong. yang SMP gitu, sama. Enggak nangis, cuma kayak diledekin, kayak diajak bercanda lah. Wah, kakak kamu viral ya gitu doang. Paling yang ini kakaknya artis jangan ditemenin. Waduh. Iya, gitu. Enggak dibully, enggak. Kalau bully jatuhnya kan lebih ke fisik ya. Yang sinkron dong Bu kalau ngomong sama Aura Cinca. Gimana sih? Satu keluarga kurang kompak dikit aja. Yang ibunya ngomong dibully, yang Aura Cinca nggak dibully gitu. Jadi kurang sinkron aja. Jadi dramanya itu kurang apa ya? Jadi kurang briefing dulu, persiapan dulu, harusnya saling sinkron gitu. Jatuhnya kan kurang kompak gitu. Atau gimana teman-teman netizen? Kurang kompak kah? Atau memang udah kompak keluarga ini? Kalau ngerasa perubahan dari sebelumnya banyak ya. Jadi kalau keluar itu agak takut, agak was-was soalnya ada yang perhatiin. Waktu itu aku pernah keluar, penampilan aku mungkin kurang rapi, terus ada yang nge-DM melalui email, dia bilang lihat aku gitu. Menurut gue lebay sih kalau dia bilang itu diintai, karena dia kan sekarang lagi viral ya, lagi up ya. Hampir semua itu kenal dia dengan viralnya dia mengkritik atau berdebat dengan Pak Deddy Mulyadi. Ini cuplikannya waktu dia di interview di Nusantara TV. Kita samakan, cek videonya. Mulai dari keluar rumah itu agak-agak takut ya, jadi pakaiannya agak tertutup soalnya ada yang mantau gitu. Oh ya? Iya, soalnya waktu itu terakhir pernah keluar kan, pakaiannya agak sedikit gembel karena kan di rumah ya, cuman keluar doang. Terus ada yang nge-DM di email. Nah gitu ceritanya kalau di Nusantara TV ya gitu kan. Dia berpakaian agak ya biasa lah. Menurut dia sih gembel ya. Menurut dia pakaian jelek itu menurut dia gembel gitu ya mungkin ya. Ya mungkin karena dia berpakaian biasa dan ada yang lihat. Karena kan dia lagi viral ya. Lagi lihat terus di DM bermakeup model kayak gini-gini ya. Terus mereka ngelihat Aura Cinca itu dengan pakaian biasa ya di DM. Ya maklum lah. Katanya artis. Ya memang artis sih kan. Dia pernah main figuran sinetron juga gitu. Sampai kemana-mana bawa masker, bawa Iya, jadi Pak, kerudung biar nggak kelihatan. Jadi busana syar'i dong. Kalau semua Iya, tertutup. jadi pakaiannya lebih tertutup. Bagus dong. Nggak nyaman, mau ngapa-ngapain nggak nyaman. Istilahnya kalau nggak saya dampingin, ya orang tuanya juga ngedon ya. Tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. Kuat Bu. Jadi kalau di depan dia, kita seolah-olah nggak kenapa-napa. Padahal di belakang juga nangis. Sama ayahnya juga nangis. Masa sih? Harus kuat dong. Karena kalian tuh kedua orang tua dia. Jadi harus sama-sama menguatkan. Betul nggak? Betul kan Bu? Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Nah itu kan kalau demi anak nggak apa-apa. Jadi jangan merasa terbebani dengan ini semua. Atau gimana Pak? Kalau demi anak, ya kita usahakan. Nah gitu loh. Saset-saset gitu. Jangan ngeluh. Karena udah dari pertama kali demi anak itu tetap diusahakan, tetap dinomorsatukan. Kalau ngomong mungkin ya kalau dari kemarin dia agak dibilangnya kurang sopan apa gimana ya, mungkin belajar dari dia itu ngomongnya mungkin lebih ditata lagi kali. Kalau netizen kan ngomongnya kurang sopan.
Iya kali Netizen. lebih. Jangan kayak dia biar lebih sopan lagi mungkin. Lagi-lagi netizen yang disalahin. Menurut ibu, anaknya itu udah sopan belum gitu. Kita gak berbicara masalah penggusuran atau tentang rakyat miskin ya. Menurut ibu itu anaknya itu udah pas belum, udah sopan belum? Kalau untuk berani mengkritik mentalnya oke lah. Menurut ibu itu udah sopan belum? Kenapa harus dilemparin ke netizen? Ibu kan bisa melihat sendiri anaknya udah sopan atau belum. Sebenarnya ya kita emang terima kan, itu emang tanah negara. Kita nggak apa istilahnya kayak netizen yang ngomong kita kok pengen menguasai, itu enggak. Kan dia tinggal di situ udah 20 tahun. Pengennya kita bukan ini pengen ini ya. Itu enggak, cuma kita minta korohimannya itu buat pindah. Kan itu dari awal emang sama sekali nggak ada pembahasan itu kompensasi. Nah, Makanya gitu dia tergerak hatinya buat bikin video yang viral pertama itu. Kan dinotis makanya kan. Ya iyalah, di notice topik yang dibicarakan Aura Cinta itu nggak sekedar penggusuran doang, tapi menyenggol-nyenggol tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi memberhentikan kayak geng-geng motor atau memutus tentang kebijakan wisuda. Dia kan nyenggol-nyenggol ke situ karena wisuda lagi up-upnya disenggol. Jadi dia ke notice. Coba dia berbicara tentang penggusuran, kemungkinan juga nggak mungkin ke notice juga kan. Kalau kalian lupa, kita simak cuplikannya. Proyek-proyek kecil tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Itu kan dia menyenggol-nyenggol tentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dia juga berbicara tentang apakah ini cuma validasi doang biar beda dengan yang lain. Kan nyenggolnya ke situ-situ, bukan masalah penggusuran. Oke, masalah ini dibahas lagi ya tentang dana kompensasi yang diberikan, apakah sudah cukup atau belum. Kita lihat videonya. Sebenarnya bersyukur kalau dikasih uang ya cukup, tapi kan kalau untuk membangun rumah Dah. atau seterusnya kan kurang cukup. Nah ini nih baru jujur nih. Jadi uang 10 juta nggak cukup buat bangun rumah lah. Intinya kompensasi 10 juta itu nggak cukup bangun rumah. Kepala lo peyang, enak bener. Dapat bantuan tapi meminta lebih spesifik ya kayak bangun rumah. Kita bedakan dengan di podcastnya Dr. Richard Lee ya. Cek videonya. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan, terus untuk mindahin barang bolak-balik kan juga butuh biaya. Kalau di podcastnya Dr. Richard Lee untuk biaya transport lah katakanlah kurang cukup 10 juta. Yang ini udah real kejujuran. Uang 10 juta nggak cukup untuk bangun rumah. Versi Agus kedua ini kemungkinan juga begitu. Inilah versi Agus yang kedua. Cumalah kita tunggu beberapa bulan lagi dia udah pasti meredup kalau dia nggak punya kreativitas dan skill yang memang ditonjolkan dari dia. 10 juta gak cukup buat bangun rumah Kang Deddy Mulyadi. Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lajan. Jangan lupa bahagia.